Semua orang ingin hidup damai. Tidak ada yang menginginkan pertengkaran, konflik, atau peperangan. Namun, semua orang yang mau damai punya versi yang berbeda-beda tentang damai. Ada yang menganggap bahwa yang namanya hidup damai itu tenang, tidak ada suara, seperti danau yang hening, yang tidak ada ombak, dan itu dikatakan damai. Tapi ada orang yang justru memahami damai itu justru bukan ketenangan yang macam demikian. Tapi damai yang justru di tengah riuh rendahnya sebuah keramaian, ada ketenangan di hati. Damai yang justru bukan anti sama konflik, tapi tetap punya hati yang terus celik dan dididik oleh Tuhan, sekalipun ada masalah pelik dan hubungan yang penuh konflik. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan adalah sebuah damai yang menenangkan, bukan damai yang membuat peperangan terjadi. Damai yang justru bergabung satu dengan yang lain. Dan ini versi damai ilahi yang harusnya menjadi kekuatan kita untuk hidup damai satu dengan yang lain. Namun apakah mungkin ini bisa terjadi? Bukankah orang lebih suka berita-berita tentang ketidakdamaian? Buktinya, berita perceraian menjadi laku keras. Berita peperangan dan konflik menjadi diminati. Tampaknya ada gairah untuk amarah itu meledak-ledak karena terjadinya sebuah perceraian atau peperangan. Dan berita tentang rujuk seringkali dianggap remeh, seolah-olah tidak laku, karena berita rujuk itu tidak ada satu greget yang membuat orang menjadi tertarik untuk melihatnya. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa sebenarnya orang tidak terlalu suka yang namanya hidup damai, penuh dengan rujuk satu dengan yang lain. Lebih suka merajuk, suka kepada hal-hal yang tidak disukai. Dan sikap tidak suka atau merajuk itu menjadi justru malah memenuhi hati. Lama-lama jadi tambah panas, bukan lagi hubungan hangat, tapi hubungan yang memanas dan saling tuding-menuding tanpa mau berunding. Dan hari ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh dunia ini adalah sebuah kehidupan antar manusia yang saling rujuk satu dengan yang lain. Namun, damai tidak akan bisa tercipta tanpa intervensi Sang Juru Damai, yaitu Tuhan sendiri. Karena hanya Dialah yang memampukan kita untuk hidup damai. Bila kita ikuti maunya kita sebenarnya dituntun oleh keinginan daging kita sampai tidak ada waktu untuk hidup rujuk. Dan karena itu kita tidak bisa menikmati sejuknya hati. Namun kalau kita mau hidup rujuk, maka hati jadi sejuk. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini. Ada dua bagian dari firman Tuhan. Pertama, Yesaya 57 ayat 19 sampai 21. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan harusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Satu lagi dari Perjanjian Baru, Efesus 2 ayat 17-21. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Rujuk adalah satu kata yang sangat langka hari ini, juga menjadi tidak diminati oleh banyak orang. Namun dua ayat Sabda Tuhan mau mengajak kita untuk rujuk. Dan ini semua baru bisa terjadi kalau hidup kita bertajuk atau berjudul anak-anak Allah.
Kalau kita sadar identitas kita sebagai anak-anak Sang Juru Damai, harusnya kita hidup saling damai satu dengan yang lain. Bukankah itu yang dicatatkan dalam Yesaya 57? Tuhan mengatakan bahwa Dialah yang menciptakan puji-pujian, damai sejahtera buat yang jauh maupun yang dekat. Yang berarti sebenarnya damai ini bukan perkara jarak, bukan masalah jauh dan masalah dekat, juga bukan masalah kualitas hubungan yang jauh dan yang dekat, tapi damai di hati yang membuat jauh itu menjadi dekat, dan kalaupun dekat benar-benar akrab dan lekat. Dan inilah yang Tuhan mau sembuhkan dari hidup kita. Bukankah itu yang Dia katakan? Aku akan menyembuhkan dia. Dan dikontraskan kalau orang yang sudah disembuhkan dan mau disembuhkan oleh Tuhan, itu kontras dengan orang-orang fasik yang selalu tidak tenang hidupnya, selalu penuh dengan ketidaksenangan, selalu mau merajuk, dan dikatakan arus yang menimbulkan sampah dan lumpur, limbah yang sangat mengandung penyakit. Dan dikatakan orang-orang sedemikian tidak akan bisa beroleh damai, karena yang diminatinya bukan kedamaian, mungkin keramaian, tetapi pertentangan dalam hati. Ada penolakan tanpa penerimaan, ada sebuah amarah tanpa sikap ramah, dan ada sebuah kepahitan tanpa berpikir untuk yang pahit itu diubah menjadi yang baik dan manis. Dan Efesus pasal 2 menegaskan lagi tentang bagaimana Sang Juru Damai, yaitu Tuhan itu, memberitakan damai sejahtera. Sekali lagi dikatakan seperti dalam kitab Yesaya, untuk yang jauh maupun yang dekat. Dan kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Perhatikan, roh di sini digambarkan Roh Kudus yang menjadi perekat dua pihak yang tadinya bangun sekat satu dengan yang lain. Yang menganggap kamu di sana, aku di sini, benteng-benteng makin dibangun dan jembatan-jembatan langsung dihancurkan. Tidak ada yang namanya hubungan dipulihkan. Yang ada adalah siapa menang. Saya yang kuat, saya yang menang. Saya yang akan mendominasi sebuah hubungan. Saya yang benar, saya yang memimpin. Kamu yang salah akan terjerembab. Dan inilah sebenarnya peperangan yang sesungguhnya. Namun ada harapan bahwa satu roh, dalam satu roh itu kita bisa berjalan bersama-sama kepada Tuhan kita. Sehingga bukan lagi orang asing dan pendatang. Ada kerujukan di sana. Daripada merajuk, maka hidup rujuk. Bukan lagi orang asing, tapi kawan sewarga, anggota keluarga Allah, satu Tuhan, satu Allah pencipta kita, yang justru itu mengingatkan kita, kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Tanpa Dia kita tidak bisa. Tanpa nafas dari Tuhan kita mati dan binasa. Tapi bersama dengan Dia Sang Maha Hidup, maka hidup rujuk juga menjadi hidup. Dan rujuk membuat hidup kita dan hati kita, jiwa kita sejuk. Sabda Tuhan hari ini mau ingatkan bahwa orang yang dipimpin keinginan daging seperti orang fasik tadi di kitab Yesaya akan mudah merajuk, marah-marah, tidak pernah senang dalam hidupnya, tidak ada yang namanya bersyukur, selalu bersungut, selalu menolak konflik dengan orang lain dan tidak memikirkan untuk bagaimana rujuk dan berdamai. Yang ada adalah aku harus menuntut, aku harus menghancurkan dia karena dia sudah menghancurkan hidup saya. Namun orang yang dituntun oleh Roh Kudus, Roh Allah, Roh pendamai itu, sumber damai sejahtera itu, akan selalu mau hidup rujuk. Cari cara bagaimana bisa rujuk. Cari cara bagaimana bisa ada pengampunan dan pertobatan. Cari cara untuk supaya ada keinsyafan dan maaf satu dengan yang lain. Dan kalau orang yang dituntun oleh Roh, hatinya jadi sejuk karena selalu hidup berkawan dengan Allah, rujuk dengan Tuhan, rujuk dengan sesama, dan hatinya pun sejuk menjalani hari-harinya bersama dengan kekuatan Tuhan Sang Juru Damai. Mari sebelum kita jadi pembawa damai, hiduplah di dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita. Amin.